Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Pernah dengar istilah Ronin? Ronin adalah sebutan untuk samurai atau prajurit kelas tinggi di Jepang yang kehilangan atau terpisah dari tuannya. Dalam sistem feodal Jepang, seorang samurai secara tradisional mengabdikan dirinya kepada seorang daimyo, tuan tanah, atau shogun, panglima tertinggi. Ketika ikatan ini putus, baik karena kematian tuannya, perang, atau alasan lainnya, samurai tersebut kemudian disebut sebagai Ronin. Mari kita ikuti perjalanan hidup 5 orang Ronin yang harus berjuang untuk bertahan hidup di dunia yang keras. Oishi Yoshio. Oishi Yoshio adalah pemimpin dari sekelompok Ronin terkenal dalam sejarah Jepang yang dikenal sebagai 47 Ronin atau Chushingura. Kisahnya terkait dengan peristiwa balas dendam yang terjadi pada awal abad ke-18, di mana Oishi dan para samurainya berjuang untuk memulihkan kehormatan tuan mereka, Asano Naganori. Asano adalah daimyo, yaitu penguasa feodal yang dihukum mati oleh Keshogunan Tokugawa karena menyerang seorang pejabat istana, Kira Yoshinaka, di Kastil Edo. Setelah Asano dihukum, seluruh pengikutnya kehilangan status dan tanah mereka, sehingga mereka menjadi Ronin, samurai tak bertuan. Meski demikian, Oishi dan 46 pengikut lainnya berjanji akan membalas kematian tuan mereka. Selama hampir 2 tahun, Oishi merencanakan aksi balas dendam secara diam-diam, bahkan berpura-pura menyerah pada nasib dengan hidup dalam kemiskinan dan berlagak tak acuh. Namun, pada akhirnya, mereka berhasil menyerbu kediaman Kira dan membunuhnya. Aksi ini dipandang sebagai bentuk kesetiaan sejati terhadap tuannya dan menjadi simbol Bushido, yaitu kode etik samurai di Jepang. Sebagai konsekuensinya, Oishi dan para Ronin lainnya diperintahkan untuk melakukan seppuku, yaitu bunuh diri ritual oleh pemerintah. Kisah mereka dikenang sebagai simbol kehormatan, loyalitas, dan keberanian yang besar di Jepang, serta menginspirasi berbagai cerita, buku, drama, dan film. Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi adalah seorang Ronin yang menjadi salah satu pendekar pedang legendaris dalam sejarah Jepang. Musashi terkenal karena teknik bertarungnya yang unik, yaitu menggunakan 2 pedang sekaligus dalam sebuah gaya yang dikenal sebagai Niten Ichi Ryu, atau 2 langit, 1 bumi. Dia memiliki reputasi tak terkalahkan dalam lebih dari 60 duel selama hidupnya. Musashi juga dikenal sebagai seorang filsuf, seniman, dan penulis. Salah satu karya terkenalnya adalah buku Go-Rin no Sho, atau Kitab 5 Cincin, yang ditulis sebagai panduan tentang strategi bertarung, filosofi, dan prinsip hidup. Buku ini menggabungkan wawasan mendalam tentang seni bela diri dan strategi perang serta menjadi referensi penting bagi para ahli strategi hingga saat ini. Salah satu duel terkenalnya adalah melawan Sasaki Kojiro, seorang pendekar pedang yang sangat kuat. Gaya hidup Musashi yang independen, disiplin, dan tidak terikat pada otoritas formal mencerminkan semangat Ronin sejati. Ia menjalani hidup dengan pengabdian total pada seni pedang dan prinsipnya sendiri, menjadikannya legenda yang tidak hanya dikenal di Jepang, tetapi di seluruh dunia. Sakamoto Ryoma. Sakamoto Ryoma adalah seorang samurai dari domain Tosa yang hidup pada periode Bakumatsu, yaitu masa akhir zaman Edo di Jepang. Ia dikenal sebagai sosok yang visioner dan memiliki peran penting dalam memodernisasi Jepang dan menggulingkan kekuasaan Shogun Tokugawa. Ryoma memiliki pandangan yang maju untuk zamannya. Ia melihat pentingnya modernisasi Jepang untuk menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang mulai masuk ke negara tersebut. Bersama dengan beberapa rekan seperjuangannya, Ryoma mendirikan organisasi rahasia bernama Kaientai. Organisasi ini memiliki tujuan untuk menggulingkan Shogun Tokugawa dan mengembalikan kekuasaan kepada kaisar. Ryoma memainkan peran yang sangat penting dalam restorasi Meiji, yaitu peristiwa pemulihan kekuasaan kaisar dan dimulainya era modern di Jepang.
Ia berhasil menyatukan berbagai klan samurai untuk melawan Shogun Tokugawa. Sayangnya, Ryoma meninggal dunia pada usia yang sangat muda akibat pembunuhan saat sedang melakukan negosiasi damai di Kyoto. Hingga kini, Ryoma Sakamoto masih dianggap sebagai salah satu pahlawan nasional Jepang. Kisah hidupnya banyak diangkat dalam berbagai bentuk karya seni, seperti novel, manga, anime, dan film. Ryoma menjadi inspirasi bagi banyak orang karena semangat juangnya yang tinggi dan visi modernisasinya. Sasaki Kojiro. Sasaki Kojiro adalah seorang pendekar pedang ulung yang hidup pada masa Sengoku dan awal periode Edo di Jepang. Ia dikenal sebagai salah satu master pedang terbaik pada masanya dan sangat dihormati di dunia pencak silat Jepang. Kojiro lahir sekitar tahun 1585 di prefektur Fukui, Jepang. Ia belajar ilmu pedang dari guru-guru terkenal seperti Kanemaki Jisai dan Toda Seigen dan mengembangkan gaya bertarungnya sendiri yang disebut Ganryu. Gaya bertarungnya ini sangat unik. Ia dikenal mahir menggunakan pedang panjang dan memiliki teknik khas yang disebut Tsubame Gaeshi, yang berarti pukulan burung walet. Karena kemampuannya yang luar biasa, Kojiro menjadi sangat terkenal dan dihormati. Ia sering diundang untuk menunjukkan keahliannya dalam berbagai pertarungan dan turnamen. Kojiro dikenal sebagai rival dari Miyamoto Musashi, pendekar pedang terkenal lainnya. Pertarungan mereka yang paling terkenal berlangsung di Pulau Ganryu pada tahun 1612. Dalam duel ini, Kojiro yang menggunakan pedang panjang khasnya, yang ia namai Monohoshi Zao, menghadapi Musashi yang datang terlambat. Meski unggul dalam teknik, Kojiro kalah dalam pertarungan tersebut, dan Musashi berhasil memukulnya hingga tewas dengan teknik yang mengejutkan. Sasaki Kojiro adalah sosok yang sangat penting dalam sejarah Jepang, terutama dalam dunia pencaksilat. Meskipun hidupnya singkat, namun namanya tetap abadi sebagai salah satu pendekar pedang terhebat yang pernah ada. Kisahnya menginspirasi banyak generasi dan terus hidup dalam berbagai bentuk karya seni. Todo Takatora. Todo Takatora adalah seorang samurai dan daimyo terkenal pada masa Sengoku hingga awal periode Edo di Jepang. Ia dikenal sebagai seorang ronin yang menjadi ahli strategi dan arsitek kastil, memiliki reputasi hebat dalam pertempuran serta keterampilan dalam merancang pertahanan kastil. Awalnya, Takatora adalah samurai yang melayani klan Azai. Namun, ketika klan tersebut runtuh, ia berpindah-pindah menjadi pelayan dari beberapa daimyo terkenal, seperti Toyotomi Hideyoshi dan Tokugawa Ieyasu. Berkat kecakapan dan pengalamannya, ia dipercaya untuk mendirikan dan memperkuat beberapa kastil besar, termasuk Kastil Imabari dan Kastil Ozu. Takatora tidak terikat pada satu tuan saja. Ia sering berpindah dari satu penguasa ke penguasa lain, mengikuti siapa yang menurutnya memiliki peluang terbaik untuk menang. Takatora adalah seorang panglima perang yang ulung. Ia memiliki strategi yang cerdas dan keberanian yang luar biasa di medan perang. Meskipun sering berganti tuan, pada akhirnya Takatora memilih untuk setia kepada Tokugawa Ieyasu dan berperan penting dalam kemenangan Tokugawa dalam pertempuran Sekigahara. Setelah kemenangan Tokugawa, Takatora dianugerahi wilayah kekuasaan yang luas dan menjadi seorang daimyo yang sukses. Bagaimana nih menurut pendapat kalian? Jangan lupa tinggalkan komentarmu di bawah ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa tonton video saya selanjutnya.